berjumpa kembali di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapat berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Fan di Play Store. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram New GKJ. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA, Dana, GoPay, OVO, atau mobile banking mana saja dengan men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat mentransfer ke rekening berikut. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua bangkit berdiri, kita angkat berjoget bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, oh oh oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Jenda-jenda ku puji dengan tetapi ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala, shalalalala, oh oh oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Jenda-jenda ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Jenda ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku di
Tuhan. Sayang, 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 sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak kembali bagi Tuhan kita. Haleluya. Aku melihat semua yang kau sediakan bagiku. Segala kekhawatiran hidupku ternyata terangku. Bukan memandang pada sinar warnamu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Dan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkan dunia bergerak, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Oh,
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam setiap hidup kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sungguh Bapa, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu itu yang sanggup mengubahkan setiap kami, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan-Mu. Untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah urapan yang daripada Allah yang maha tinggi ada atasnya, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir lidahnya, semua itu adalah isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman-Mu, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir, tolak keluar. Dan biarlah kami hanya mengundang sepenuhnya kuasa-Mu Tuhan, berkuasa atas setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga hidup saudara, mari acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar laptop atau layar televisi dan katakan haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut bagi saudara-saudara yang baru pertama bergabung bersama kami dalam tayangan YouTube GKJ Family atau tayangan televisi kabel First Media. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, minggu ini kita dihebohkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya dari Jakarta ke Pontianak. Dari kejadian tersebut ada beberapa hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama, ada orang yang harusnya dia naik 6 Air dari Jakarta ke Pontianak, pukul 7 berangkat dari Cengkareng, ternyata hari itu 6 Air tidak terbang dan dia dialihkan ke pesawat Sriwijaya. Dan saudara bisa tahu akibatnya orang tersebut ikut meninggal. Kemudian ada juga dua orang yang harusnya menumpang pesawat Sriwijaya tersebut, tetapi dia harus menjalani PCR atau swab ya, dan katanya sekitar 1,1 di Jakarta waktu itu, dia membatalkan karena mahal, dia menghanguskan tiket Sriwijayanya, lalu sehari sebelum kejadian dia berangkat dari Jakarta menuju Pontianak naik kapal laut. Dan dua orang ini sudah bisa tahu akibatnya dia selamat. Namanya ada di manifest penumpang, tetapi dia tidak naik pesawat Sriwijaya. Dia korbankan tiketnya dan dia naik kapal laut, hitung-hitung masih lebih murah dan dia selamat. Jadi kita tidak tahu hidup mati seseorang. Ada juga seorang pramugari yang berdomisili di kota Denpasar, Bali, berasal dari NTT. Dia anggota jemaat gereja GPIB Maranatha, saudara ya. Dan waktu itu dia tidak bertugas sebetulnya, tetapi dia menggantikan temannya. Jadi dia terbang naik pesawat itu dan dia juga meninggal. Nah, jadi kalau kita masih punya nafas hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ayo kita berikan khususnya yang pertama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika sudah setuju katakan haleluya. Jadi kapanpun sudah dipanggil pulang, kita dalam kondisi yang siap sedia. Firman Tuhan saya periode ini adalah konflik seri yang ke-13. Tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan itu adalah supaya saudara punya hati yang takut akan Tuhan. Dari Mazmur 86 ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah, lebih tepatnya ajarkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kalau kita semakin mempelajari firman Tuhan,
itu harus menimbulkan rasa takut akan Tuhan dalam hati kita. Takut akan Tuhan mendatangkan hikmat. Hikmat itu yang sungguh-sungguh sangat kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan ini. Sekarang kita masuk dalam subtema polarisasi pengikut kebenaran. Polarisasi pengikut kebenaran. Mari kita baca bersama dari 1 Yohanes 2 ayat 18. Mari angkat suara saudara. 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Amin. Lihat kata waktu ini sekarang, waktu yang terakhir. Waktu surat 1 Yohanes ini ditulis itu sekitar 2000 tahun yang lalu, ditulis waktu ini waktu yang terakhir. Apalagi sekarang sudah semakin waktu-waktu yang terakhir, ya. Benar-benar waktu yang terakhir. Dari ayat tersebut ada dua hal yang akan kita periksa. Yang pertama adalah bagian yang ke-A, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Mari kita katakan bersama. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Saudara-saudara, bicara soal waktu yang terakhir atau zaman akhir, kalau menurut istilah Alkitab, itu adalah zaman Allah Roh Kudus. Waktu terakhir, zaman akhir itu dimulai dari start zaman Allah Roh Kudus. Atau dengan kata lain, zaman gereja. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Kita lihat ayat yang 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui siapa? Melalui nabi-nabi. Itu dimulai dari zaman Kejadian pasal yang ke-12 ya. Terus nabi-nabi berbicara. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini, maka pada akhir zaman ini, bisa dikatakan demikian, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Untuk menjelaskan pernyataan saya dan ayat-ayat yang sudah kita baca, mari kita lihat gambar berikut ini. 2000 tahun yang pertama itu adalah zaman Allah Bapa. Itu adalah zaman penciptaan, mulai Kejadian 1 sampai kepada Kejadian pasal 11. Kemudian zaman Allah Anak itu dimulai dari pemanggilan Abram. Itu dalam Kejadian pasal 12. Dari zaman Allah Bapa ini 2000 tahun saudara ya. Kemudian zaman Allah Anak ini 2000 tahun. Nah, kemudian 2000 tahun yang ketiga itu zaman Allah Roh Kudus. Dimulai pada saat Yesus datang ke dunia, lahir, memberitakan Injil, menebus dosa umat manusia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Dia kembali kepada keilahiannya. Itulah dimulainya zaman Allah Roh Kudus. Itulah dimulainya zaman gereja. Jadi pada zaman Allah Anak atau Allah Bapa tidak ada istilah gereja. Tetapi sejak zaman Allah Roh Kudus, sejak Yesus
dia sudah kembali kepada keilahiannya, maka gereja mulai terbentuk, zaman gereja. Itu 2000 tahun. 6000 tahun, satu hari di hadapan Allah 1000 tahun. 6 hari, masih ada sisa 1 hari lagi. Itu apa saudara? Yaitu zaman kerajaan 1000 tahun damai. Dan sebelum masuk dalam tahun yang ke-7000 atau hari yang ke-7 di hadapan Allah, ada masa antikris. Jadi yang kita perlu lihat dari sini adalah sejak zaman Yesus Kristus itu datang dan dia menebus umat manusia, mati, bangkit dan kembali kepada keilahiannya. Itulah yang disebut sebagai zaman akhir atau akhir zaman. Saya tertarik sekali dengan kata waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kalau saudara melihat gambar itu, 2000 tahun zaman Allah Roh Kudus, kita sekarang sudah di tahun 2021. Saudara mungkin bertanya, loh Pak, kok antikrisnya belum muncul-muncul, kan sudah lebih 21 tahun. Firman Tuhan menuliskan Allah memberikan kesempatan untuk orang-orang bertobat. Dan kesempatan itu makin lama makin sempit. Saya dalam pandangan saya tidak memikirkan nanti tahun 2050 itu seperti mana. Itu terlalu jauh. Kita justru harus mengharapkan supaya Tuhan Yesus segera datang menjemput kita di awan-awan. Dunia ini makin lama sudah makin rusak, makin tua, makin rapuh. Ya, jadi jangan kita mengharapkan, merencanakan 20 tahun, 30 tahun ke depan nanti cucu saya seperti bagaimana. Menikah aja belum kok mikirkan cucunya bagaimana. Justru kita harus mengharapkan Tuhan segera datang untuk menjemput anak-anaknya. Haleluya. Nah saudara, kalimat waktu ini adalah waktu yang terakhir ini harus saudara camkan dengan baik. Saudara harus memperhatikan bahwa sekarang kita sudah ada di dalam akhir daripada dunia ini. Begini saudara, saya ini adalah seorang hamba Tuhan yang mendorong supaya anggota jemaat saya ini melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang apapun. Mengapa? Karena kerajaan surga itu juga disebut sebagai kerajaan imam. Tugas utama imam itu adalah melayani. Kita belajar melayani atau kita mengatakan saya melayani Tuhan itu diartikan dengan melayani sesama. Itu prinsip salib. Lihat ke atas, lihat ke samping. Ya, ke atas melayani Tuhan itu diwujudkan dengan melayani sesama. Kalau cuma kita bilang melayani Tuhan, loh apa realisasi atau prakteknya itu bagaimana? Kalau cuma ke atas begini, saya berkali-kali berkatakan ini tiang gantungan, saudara. Kalau cuma kita pelayanan terus terhadap sesama yang horizontal, ini tiang jemuran. Tetapi kalau atas dan samping ini jadi satu, itu jadi salib. Jadi pelayanan kita kepada Bapa di surga itu ditunjukkan dengan cara pelayanan terhadap sesama. Nah, pelayanan terhadap sesama ini harus kita lakukan sekarang di dunia ini. Kita prakteknya ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara ya, bicara soal melayani pekerjaan Tuhan, saya itu berpikir demikian. Jika seseorang dia sudah tidak mau lagi melayani Tuhan, itu ada beberapa pengertian yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan, kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, kita anggota tubuh Kristus. Katakanlah saya sebagai
jari, ya. Contoh, saya sebagai jari. Jari ini harus melekat kepada tubuh. Kalau jari ini lepas dari tubuh, ya tinggal jari-jari begitu ya saudara ya. Jari ini melekat pada tubuh. Nah, jari ini yang pertama harus berfungsi kepada tubuh itu dulu. Saudara sebagai anggota tubuh Kristus, yang pertama harus berfungsi kepada tubuh itu sendiri. Ya, jari ini saya pakai untuk memegang gelas, garuk telinga, garuk-garuk dan lain sebagainya, menunjuk. Ini harus berfungsi dulu untuk tubuh itu. Kalau sudah, baru ini berfungsi untuk yang lain, untuk di luar. Tidak lucu kalau saudara sebagai anggota tubuh Kristus, katakanlah sebagai tangan begitu, berfungsinya di luar dulu untuk diri sendiri. Misalnya makan, ya saudara nggak mau pakai tangan, apa? Pakai kaki. Saudara garuk-garuk nggak mau pakai tangan, pakai apa? Pakai kaki. Apa bisa garuk-garuk pakai kaki? Kalau sudah berfungsi dulu untuk tubuh dengan baik, baru kita gunakan tangan ini berfungsi di luar. Artinya, saudara sebagai anggota tubuh Kristus, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, saudara terlebih dahulu harus berfungsi di gereja di mana saudara digembalakan. Kalau sudah, baru saudara berfungsi di luar. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, jika seseorang sudah melibatkan diri di dalam pelayanan, saya itu adalah orang yang tidak suka memberhentikan pelayanan orang tersebut di tengah jalan atau menstop pelayanan mereka, kecuali mereka ada kasus dan lain sebagainya. Jadi kalau seseorang sudah ditempatkan oleh Tuhan di bidang pelayanan masing-masing, entah sebagai guru sekolah minggu, entah sebagai pemimpin kersel, entah sebagai pemain musik, ya, multimedia dan lain sebagainya, maka itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Kalau menurut saya, sampai akhir hidupnya. Bukan dia kalau senang melayani, tidak senang dia berhenti, ya ngambul berhenti di tengah jalan. Tidak seperti itu. Karena pelayanan kita kepada Bapa di surga ini harus continue. Kenapa continue? Ya karena Bapa di surga sudah memberikan kehidupan, pertolongan, perlindungan segala macam secara continue juga. Jadi kalau seseorang itu sampai pada keputusan bahwa dia mau berhenti pelayanan, bagi saya orang tersebut sudah kehilangan visinya. Visi apa saudara? Visi tentang kerajaan surga. Perhatikan bahwa pejabat di pemerintahan dengan pejabat di gereja itu ada perbedaan yang utama. Pejabat di pemerintahan semakin tinggi jabatannya, semakin dia dilayani. Pejabat di gereja semakin tinggi jabatannya, semakin dia harus melayani. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia sebagai soko guru kita yang utama mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Loh, kita yang murid-muridnya yang bawahannya kok minta dilayani, kan tidak cocok. Kemudian kalau pejabat di pemerintahan itu ada periodenya, maksimal 2 periode. Kalau di Indonesia 10 tahun, ya, menjabat wali kota, bupati, gubernur, presiden. Pejabat di gereja seperti tadi saya katakan itu sampai
dia sudah tidak mampu lagi. Bedanya adalah kalau pejabat di pemerintahan, kalau sudah selesai juga fasilitas-fasilitas yang dia terima. Dia hanya terima uang pensiun. Pastinya uang pensiun itu tidak disertai dengan uang tunjangan dan lain sebagainya. Itu cuma sekitar 75% dari gaji pokok. Tetapi kalau saudara melayani di dalam rumah Tuhan, melayani Bapa di surga, upahnya itu double. Bukan hanya upah di dunia ini, tapi nanti di kerajaan 1000 tahun damai, saudara adalah orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saudara lihat waktu pelayanan saudara di dunia ini. Katakanlah berapa tahun saudara melayani Tuhan? Ya anggaplah 50 tahun lah, itu sudah panjang ya. Dibandingkan dengan 1000 tahun dan kerajaan surga yang selama-lamanya, itu tidak berbanding saudara, tidak sebanding. 50 banding 1000 saja sudah terlalu jauh, apalagi dibandingkan dengan yang kerajaan surga. Artinya apa? Tidak sebanding. Lalu kenapa saudara tukarkan pelayanan yang cuma sekian lamanya aja, saudara berhenti, tukarkan dengan sudah berhenti dah. Orang yang tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan, itu saya anggap sudah tidak mau melayani, tetapi nantinya jadi dilayani. Ya, saya ulangi, dia sudah tidak mau lagi melayani, tetapi maunya minta dilayani. Dan yang kedua, dia sudah kehilangan hati kasih kepada Bapa di surga. Kalau untuk bekerja bisa, kerja, woi bangun pagi sampai sore sampai malam bisa. Tapi melayani pekerjaan Tuhan kan tidak pagi sampai malam ya saudara ya. Tidak bisa. Bagi saya ya seperti itu. Dan saudara harus ingat loh, waktu ini waktu yang terakhir. Saudara bisa meninggal kapanpun juga. Tidak ada yang menjamin saudara besok masih hidup. Termasuk saya tidak tahu besok saya masih hidup atau tidak. Malam ini saya masih hidup atau tidak, saya tidak tahu. Karena firman Tuhan mengatakan sejengkal ke depan kita tidak tahu apa yang menimpa kita. Jadi saudara-saudara, saya ulangi lagi, mumpung saudara masih dikasih kesempatan hidup di dunia ini, dikasih nafas Bapa di surga, ayo yang pertama kasih untuk Bapa di surga, jadikan dia prioritas utama dalam hidup saudara. Maka pasti kapanpun saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, kapanpun Bapa di surga atau Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjemput kita di awan-awan, kita pasti, saya ulangi, pasti saudara masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang yang memerintah. Saudara mempunyai tubuh kemuliaan, hidup yang kekal. Wah, itu sungguh suatu hal yang indah. Visi ini jangan hilang. Kalau saudara sudah hilang, kabur, ya itu sudah. Saudara stop dari pelayanan dan lain sebagainya. Waktu ini waktu yang terakhir. Jangan kita main-main lagi sudah. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang ke B adalah seorang antikristus akan datang. Sekarang ini sudah banyak. Coba kita lihat ayatnya ini, ya. 1 Yohanes 2 ayat 18, saudara perhatikan. Sekarang seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi sekarang ini sudah banyak. Tapi nantinya itu akan keluar puncaknya, topnya. Berkali-kali saya katakan kalau seorang wanita mau melahirkan, tidak langsung keluar anaknya. Ada tanda-tandanya.
Bukaan 1, keluar air, ketuban, pecah ya. Bukaan 2, bukaan 3 dan sebagainya sampai bukaan anaknya keluar ya. Ada tanda tanya. Demikian juga dengan antikris. Antikristus itu sekarang sudah ada antek-anteknya. Nanti keluar puncaknya. Kalau saudara tanya, Pak, antikristus itu seperti apa sih? Saya tahu antinya Kristus, tapi lebih jelasnya seperti gimana? Oke. Roh antikristus itu adalah, firman Tuhan mengatakan, roh yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Roh yang tidak mengakui Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi daging, sama seperti saudara dan saya. Itu tidak mengakui. Bukankah ajaran-ajaran seperti itu sekarang banyak kita dengar? Loh, firman Tuhan sendiri mencatat saudara, ya, beberapa kejadian antara lain. Orang-orang Yahudi itu banyak masih sekarang di Israel yang tidak mempercayai bahwa Yesus ini adalah Mesias, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia hanya percaya Yesus itu adalah anaknya Yusuf, tukang kayu, titik. Bukan sebagai Mesias, juru selamat, bukan. Ditulis juga yang kedua dalam firman Tuhan, waktu kubur Yesus terbuka, ya, tentara yang berjaga berjatuhan, lalu Yesus bangkit. Itu imam-imam kepala dan lain sebagainya menyuap tentara-tentara dan suruh memberitakan bahwa Yesus mayatnya dicuri. Dan firman Tuhan menulis, sampai sekarang hal itu mereka percayai. Mereka tidak percaya Yesus itu mati lalu bangkit. Mereka percaya Yesus mati karena disalib, titik. Tidak ada lanjutannya, Yesus bangkit. Kalau seorang manusia mati lalu bangkit, wah, itu luar biasa. Tetapi mereka tidak mempercayai hal itu. Nah, ini ajaran-ajaran ini sekarang sudah banyak. Penyesatan-penyesatan itu sudah banyak. Tidak mengakui Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Ini sangat penting, saudara. Karena apa? Kalau Yesus tidak pernah lahir sebagai seorang manusia, dia tidak pernah merasakan kesusahan sebagai seorang manusia. Arti lapar, haus, tidak bisa tidur, kena sakit, kena apa dan sebagainya. Itu cuma teori. Tapi kalau Yesus sudah datang sebagai manusia, dia bisa merasakan apa-apa yang saudara rasakan. Dia bisa mengerti penderitaan yang kita alami. Dan apa yang dia katakan itu iya dan amin, benar adanya. Karena apa? Karena dia sudah jadi manusia. Dan dia sudah bicara kepada orang-orang, mengajarkan ajaran-ajarannya. Itu sangat penting buat kita. Dia sama dengan kita, menjadi daging. Bukan berarti waktu Yesus datang sebagai manusia itu dia 100% Allah, 100% manusia. Kalau gitu kan 200%, saudara. Waktu Yesus datang sebagai manusia, dia 100% manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau tidak mau mengakui bahwa Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, itu namanya murtad. Dan kemurtatan ini terjadi karena sebagian besar, saya mengatakan, orang percaya, sebagian besar anak Tuhan tidak mau dikuasai, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kepada kebenaran. Kenapa kepada kebenaran? Karena Roh Kudus itu juga dikatakan sebagai roh kebenaran. Dia memimpin kita menuju kepada
kebenaran. Kebetulan saya pakai jam ini ya saudara ya. Ini ada ceritanya. Jam ini mungkin saudara tidak tahu, kelihatan sepele, tetapi di sini ini ada tulisannya Istana Presiden Republik Indonesia. Saya dikasih oleh salah satu jemaat kami, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan memang jam ini keluarnya dari Istana Presiden. Ya, dia dikasih dari seorang menteri yang merupakan temannya dan dikasihkan kepada saya. Saya jadi ingat saudara, saya ini punya beberapa jam tangan dan saya tidak pernah beli satupun. Semuanya dikasih oleh orang, oleh jemaat saya. Kenapa bisa begitu? Saya ingat kisah waktu saya sekolah Alkitab di Lawang Malang ya. Waktu itu saya tidak punya jam tangan, dikasih jam oleh adik saya yang kerja di Bank Internasional Indonesia yang sekarang jadi Maybank. Dia kasih ke saya dan saya bawa untuk kuliah di Lawang Malang, sekolah Alkitab. Itu baru jamnya. Lalu di sana saya diajak oleh teman kuliah ya untuk ketemu salah seorang pendeta. Katanya ini pendeta yang melayani Tuhan di desa, di dusun. Saya ikut sama dia. Saya tidak terlalu kenal, saya cuma ikut saja lalu dia ngomong-ngomong ya. Waktu saya duduk dengarkan pembicaraan mereka, tiba-tiba ada suara di telinga saya, saudara. Jamu kasihkan pendeta itu. Hah? Ya. Saya diam, lalu suara itu lebih keras di telinga saya. Jelas sekali. Jamu kasihkan pendeta itu. Itu saya dalam hati bicara. Jam ini kan baru. Belum 3 hari. Dikasih juga lumayan bagus saudara ya. Ketiga kali saya dengar suara, kasihkan jamnya, jelas sekali. Saya diam ya. Tentu itu bukan suara teman saya. Saya lepas jamnya, lalu saya ngomong sama pendeta yang melayani di desa itu. Saya berkata, Pak, entah mengapa saya tergerak memberikan Bapak jam tangan saya ini. Aduh, pendeta tuh langsung nangis saudara. Saya kaget, harusnya saya yang nangis, kan saya kehilangan jam. Dia dapat jam kok dia yang nangis. Dia bilang, aduh terima kasih Tuhan. Dia menangis. Waktu dia menyebut nama Tuhan ini, hati saya sudah deg-deg-dug. Saya ini sungguh membutuhkan sebuah jam. Di tempat saya melayani itu saya tidak punya jam katanya. Dia ada sebuah jam tapi sudah lama dan sudah rusak, jam dindingnya sudah rusak. Dia tidak punya uang untuk membeli itu. Dia butuh, yang dia butuhkan tuh jam, entah jam tangan, jam dinding. Nah ini kok ada yang ngasih jam loh. Terima kasih Tuhan ya. Dan dia bilang sebenarnya terima kasih. Saudara sudah dipakai oleh Tuhan untuk memberkati pelayanan saya. Saya ikut keluar air mata saudara, mendengarkan omongannya. Ya mungkin dia air mata kebahagiaan, air mata saya itu air mata kemudian karena kehilangan jam. Waktu itu saya belum mengerti maksud Tuhan. Saya cuma berkata gini, saya berpikir begini, ngapain saya pergi kuliah ke Lawang Malang nih pakai jam? Coba jamnya ada di Denpasar, di rumah kan udah berpindah tangan. Sekarang jamnya hilang ya.
Saya belum mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan waktu itu. Cuma saya belajar. Perhatikan, saya belajar taat terhadap siapa? Pimpinan Roh Tuhan. Yang ngomong di telinga saya ini adalah Roh Tuhan. Kita tidak ngomong lagi, yang bicara di telinga ini adalah Yesus. Karena Yesus sudah kembali kepada keilahiannya. Yang sekarang bekerja di dunia ini adalah Allah Roh Kudus. Saya belajar taat terhadap hal yang kelihatannya sepele. Dan setelah tahun-tahun berikutnya saya baru mengerti. Karena saya taat terhadap firman Tuhan, memberikan jam kepada suara Roh Tuhan, memberikan jam itu, saya diberkati dengan sesuai janji firman Tuhan, berlipat kali ganda. Saya cuma kasih jam 1. Saya sekarang mungkin punya jam beberapa. Dan sekali lagi, semua itu saya tidak pernah beli. Jemaat kasih saya hadiah jam, itu bukan jam yang murah-murah yang saya lihat. Itulah luar biasanya Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara mau mengalami hal-hal seperti yang saya alami, ya bukan soal jam saja toh saudara. Saudara mau taat apa yang Roh Tuhan katakan, apa yang Roh Kudus bicara kepada saudara di hati saudara, di telinga atau dalam mimpi, dalam apapun. Kalau saudara mau taat, nanti saudara akan lihat hasil dari ketaatan saudara itu luar biasa. Bukan hanya di dunia ini khususnya, tetapi pastinya kalau Roh Tuhan itu ditaati, diikuti, ya dia akan semakin sering bicara kepada saudara. Saya ambil contoh ya. Misalnya saya ambil contoh, Sam, tolong ambilkan saya minum. Semi dengar, dia diam. Saya berpikir, mungkin Semi tidak fokus. Lalu kedua kali saya bilang, Sam, tolong saya ambilkan air putih, minum. Dia diam saja. Apakah saya bolak-balik ngomong? Sampai 30 kali, Sam ambilkan minum, Sam ambilkan minum. Ya sudah tidak. Saya bisa menyuruh orang lain, atau saya ambil sendiri. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kalau dia bicara kepada saudara sekali, saudara nggak mau dengar, ya Roh Kudus mungkin melihat, mungkin kita tidak fokus atau masih bagaimana, dia ulangi lagi, dia ngomong hal yang sama, dia ulangi lagi. Tapi bukan berarti dia ngomongi saudara hal yang sama itu berkali-kali. Periode yang lalu saya katakan Roh Kudus, Roh Allah itu pribadi. Pribadi itu juga bisa kesel, bisa jengkel, ya bisa mikir ini orang dikasih tahu kok bengkong, stubborn, keras kepala. Akibatnya apa? Dia akan berhenti bicara, males ngomong. Kalau saya sudah bilang 2-3 kali, Sam ambilkan minum, Sam ambilkan minum, dia tidak ambil tindakan, saya tidak akan ngomong lagi, stop sudah. Saudara, mungkin orang Kristen, anak Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun. Saudara mungkin dalam keadaan yang baik-baik saja. Hati-hati. Karena bisa jadi Roh Tuhan itu sudah pergi, sudah berhenti bicara kepada saudara. Saya ulangi, meskipun mungkin saudara berdoa dalam bahasa roh sekalipun, itu cuma sekedar rutinitas. Tidak ada kontak dengan Roh Allah di surga. Saudara tidak menyadari Roh Tuhan sudah pergi dari hidup saudara. Dia sudah berhenti bicara. Tetapi kalau Roh Tuhan ini dia bicara dan saudara mau dengar, mau mentaati, oh dia akan semakin senang. Saya bilang, Sam, tolong ambilkan minum. Dia ambilkan minum. Nanti lain kali saya ngomong juga. Komunikasi makin terjalin.
Komunikasi kita dengan Bapa di surga namanya komunikasi, ini bukan satu arah saudara. Komunikasi itu namanya dua arah. Jangan kita terus yang bicara. Maksudnya gimana? Dalam doa toh? Sertai saya, pimpin saya, lindungi saya, mau pergi, mau tidur, mau makan, mau apa. Kita terus yang ngomong. Tuhan, saya punya masalah, Tuhan, saya punya problema, Tuhan, ini penyakit saya. Kita terus yang ngomong. Kita nggak pernah biarkan dia itu bicara dan saudara dengar. Saudara maunya saudara bicara, dia dengar. Begitu toh? Ya, saudara maunya saudara minta tolong, Tuhan mendengar, menjawab. Loh, sekarang ganti dia yang bicara. Mau nggak saudara dengar dan mentaati atau melakukan? Kalau nggak mau dia akan berhenti bicara. 2 Timotius 3 ayat 5. Ayo kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Amin. Kekuatan ini maksudnya, kekuatan ibadah ini maksudnya adalah Roh Kudus. Ingat, di depan saya mengatakan zaman Allah Roh Kudus itu juga disebut sebagai zaman gereja. Zaman gereja, zaman pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti waktu zaman Perjanjian Lama tidak ada Roh Kudus, ada. Ada beberapa ayat yang mengatakan Musa ya, yang lain dipenuhi Roh Kudus ya, Samson dikuasai Roh Allah, dia menjatuhkan tempat penyembahan Baal dan sebagainya. Daud dikuasai Roh Tuhan, dia mengalahkan Goliat. Tetapi di zaman gereja ini Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyatnya. Itu kekuatan ibadah yang diberikan Bapa di surga terhadap gerejanya, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat ayat itu, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ganti ibadah mereka itu dengan kata saudara. Secara lahiriah saya menjalankan ibadah saya. Ya, bangun tidur, berdoa, baca Alkitab, minggu ke gereja, memuji Tuhan, dengar firman. Tetapi pada hakikatnya, intinya, saudara memungkiri kuasa Roh Kudus. Memungkiri itu dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara mendengar, tetapi saudara tidak melakukan. Coba kita baca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 8. 1 Tesalonika 4 ayat 8. Angkat suara saudara. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Amin. Yang menolak ini bukan menolak manusia, saudara. Menolak Allah yang juga memberikan Roh-Nya yang kudus. Kalau Roh Tuhan itu bicara, kita dengar, tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu sama dengan kita menolak. Kita menolak siapa? Menolak Roh Kudus. Jadi polarisasi ini terjadi karena manusia, orang percaya khususnya, menolak untuk menerima Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa. Ya, karena manusia menolak untuk menerima. Bukan berarti seperti ini, saudara. Saya enggak mau Roh Kudus-Roh-Kudusan. Saya enggak yakin, enggak percaya apa itu Roh Kudus. Bukan seperti itu. Tetapi yang seperti saya contohkan itu, dia bicara, dia memberitahu saudara, menuntun saudara kepada kebenaran, mengajari saudara untuk taat. Ya, tetapi saudara enggak mau dengar. Dengar tapi pura-pura nggak dengar, nggak mau melakukan. Itu namanya menolak. Haleluya, puji nama Tuhan. Subtema berikutnya adalah polarisasi menuju pemerintahan ekonomi.
Ada 3 polarisasi yang sudah saya jelaskan di periode-periode yang lalu, ya. Salah satunya adalah polarisasi ekonomi. Nah, tadi kita sudah membahas pengikut agama yang berpolarisasi untuk makin hidup benar atau sebaliknya. Itu bisa saudara dengarkan periode sebelumnya. 4 kali kata terus itu ya, 4 kali kata terus yang saya bahas. Maka dalam bidang pemerintahan juga terjadi polarisasi. Di samping polarisasi agama, pengikut agama untuk makin hidup benar atau tidak benar, dalam bidang pemerintahan juga terjadi polarisasi. Kalau saudara mau melihat dulu peta ini ya, ada peta Gomer, Magog, Togarma, Mesek, Tubal, ini mungkin saudara bingung. Tetapi kalau saudara lihat peta ini, nah ini mungkin bisa lebih dimengerti ya. Tapi sebelumnya kita lihat ayat ini, dan untuk detailnya kita lanjutkan pada periode yang akan datang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut itu lebih baik lagi. Pujikan ini sebagai seruan dari hati saudara kepada Bapa di surga. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu lebih dari
matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Tete ala wala la la, oh re le 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 ala, ire le 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 ala la 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 la, urata para la la wala la 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 la, re le le le, urike re le le, ira la wala la la la. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Engkau dahsyat, Engkau gunung batu, Engkau pelindungku, Engkau maha kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Bapa, tanamkan firman yang sudah kami dengar, supaya kami boleh makin waspada, menjaga langkah hidup kami. Kami tetap setia dalam pelayanan kami, karena kami tahu sekarang ini waktu yang terakhir bagi kami. Zaman akhir, akhir zaman buat hidup kami. Terima kasih Bapa, supaya kami hidup makin benar, hidup kami makin dikuasai, dipimpin oleh Roh Tuhan yang adalah kekuatan dalam ibadah kami. Haleluya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Hamba-Mu yakin pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk mereka yang terlibat dalam ibadah online ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Allah yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa. Kami percaya kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya mengakhiri dengan amin. Saudara, jangan lupa ganti status WA saudara dengan link ibadah ini, supaya berita Injil boleh makin tersebar. Dan saudara bisa melihat tayangan ini di YouTube, di KJ Family, kapanpun yang saudara mau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa
dalam periode yang akan datang. Haleluya.